Halo semua, selamat datang di My Chris Channel. Di sini Mimin akan menceritakan manhwa yang berjudul The Lone SSS Kelas Summoner Chapter 13. Sebelumnya, Mimin harap sebelum menonton videonya, Mimin sarankan kalian semua menonton part-part sebelumnya agar tidak tertinggal dari alur ceritanya. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Di awal cerita, kita diperlihatkan Kapten Mani yang sedang berada di area serangan Serigala Umrah dan terlihat bayangan hitam yang membentuk seperti sayatan-sayatan yang berada di sekitar Kapten Mani. Di sini pun Kapten Mani mulai kebingungan dan sangat khawatir akan semua ini. Dan tak lama kemudian terlihat Kapten Mani menerima serangan dari Serigala Umrah dan terlihat Kapten Mani mengeluarkan secercah darah merah segar dari tubuhnya yang diakibatkan serangan Serigala Umrah, dan Kapten Mani terlihat sangat kesakitan. Di saat Kapten Mani mendapatkan serangan dari Serigala Umrah yang terakhir kalinya, di situ anak buah Kapten Mani, yaitu Lawson, berteriak dan mengucapkan "Kapten," ungkap Lawson sambil dengan bernada sangat khawatir. Setelah menerima serangan, Kapten Mani pun mulai ambruk sambil berlutut dan berkata, "Anak itu sekuat ini dan aku justru meremehkan lawanku," imbu Kapten Mani sambil merasa menyesal. Setelah mengucapkan kata-kata terakhir, Kapten Mani pun mulai ambruk dan setelah itu mati. Dan tak lama kemudian keluar notif dari hasil pertarungan dengan Kapten Mani. Mani Making Superman telah dikalahkan. Beralih ke anak buah Kapten Mani, setelah melihat kaptennya dikalahkan, mereka bertiga sangat ketakutan dan merasa khawatir, dan orang-orang itu berkata bahwa janji sangat menakutkan, bahkan kapten sudah dikalahkan dan mati. "Ayo keluar dari sini," ungkap Lawson. Di sini kita beralih lagi ke Serigala Umrah yang masih berada di mode berserk dan masih terlihat marah. Setelah mengalahkan Kapten Mani, Serigala Umrah pun sekarang beralih ke kronco-kronconya atau anak buah Kapten Mani. Dengan hanya tatapan dari Serigala Umrah, anak buah Kapten Mani lari atau kabur secara terpirit-pirit. Tetapi semuanya sia-sia. Walaupun ingin melarikan diri, semuanya dibabat habis oleh Serigala Umrah. Di sini kita diperlihatkan kepada MC kita yang memperhatikan pembantaian yang dilakukan oleh Serigala Umrah. Di sini Jangje pun berkata bahwa biarlah hari ini menjadi pelajaran bagi kalian semua, ungkap Jangje. Beralih ke anggota domain sihir, di sini dirinya bergumam bahwa bakat Asura memang menakutkan dan bakat seperti itu harus dikendalikan oleh pemerintah. Kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan, ungkap anggota domain sihir sambil menatap Jangje. Dan tak lama kemudian anggota domain sihir lainnya, yaitu rekan dari anggota domain sihir yang bersama Jangje, sekarang sudah datang. Dan mereka pun sambil berkata, "Net of Divine Retribution, kami di sini," sambil teriak seakan menandakan kedatangan dari anggota domain sihir. Dan tak lama kemudian orang yang berkacamata mengatakan, "Bagus, rekanku ada di sini," imbuh si kacamata. Di sini Mimin akan mengganti nama anggota sihir yang bersama Jangje menjadi si kacamata. Soalnya sekarang beberapa anggota domain sihir sudah datang. Agar Mimin tidak pusing dalam penyebutannya, oke, kita lanjut ke ceritanya. Dan si kacamata berkata lagi
bahwa tak akan satu pun dari mereka bisa kabur. Sekarang mereka semua akan tertangkap. Dan tak butuh waktu lama setelah kedatangan para anggota domain sihir lainnya, mereka langsung mengejar anggota Kapten Mani yang tersisa. Setelah itu, Jang Je pun mengambil jarahan yang Jang Je terima setelah mengalahkan Kapten Mani. Di sini Jang Je berkata, seperti yang diharapkan dari seorang petualang asli, dia punya banyak item. Di sini kita dapat lihat beberapa item yang dimiliki Kapten Mani, yaitu 2 orb jiwa iblis tingkat tinggi, 18 orb jiwa iblis tingkat umum, 77 orb jiwa tingkat rendah, 2 tonik darah, 1 surat undangan, dan 3 armor. Setelah mengambil semua item yang Jang Je dapatkan, pada saat terakhir Jang Je akan mengambil item terakhir. Di sini Jang Je merasa kebingungan dan terkejut setelah melihat ada sebuah item yang Jang Je belum tahu kegunaannya. Seketika Jang Je pun mengambil item itu dan Jang Je pun mengatakan bahwa item apa ini? Ungkap Jang Je. Setelah Jang Je mengatakan item ini apa, tiba-tiba sistem pun menjawab yang Jang Je tanya. Terprediksi bahwa item ini adalah surat undangan Death Zone atau zona kematian. Tingkatannya adalah rank C. Kegunaannya adalah izin untuk memasuki zona kematian. Penggunaan untuk 1 kali, ungkap sistem. Setelah sistem menjelaskan kegunaan dari item tersebut, Jang Je pun merasa terkejut sambil berkata, apa itu Dead Zone? Aku tidak ingat tempat seperti itu di catatan buku panduan domain sihir, ungkap Jang Je. Sambil tidak menghiraukan dari apa kegunaan item tersebut dan Dead Zone itu apa, Jang Je pun di sini berkata kembali, terserah apa itu Dead Zone. Sekarang ayo kita serap orb jiwa iblis tingkat tinggi ini terlebih dahulu. Dan tak lama Jang Je pun menyerap orb jiwa iblis tersebut. Setelah Jang Je menyerap orb jiwa iblis, di sini terlihat bahwa skill Jang Je bertambah seperti skill kekuatan bertambah 2 poin dan skill kecepatan bertambah 1 poin. Setelah Jang Je selesai menyerap orb jiwa iblis, terlihat Jang Je didatangi oleh si kacamata. Dan dia pun berkata, saudara Asura, tadi kau luar biasa, ungkap kacamata sambil berlari mendekati Jang Je. Setelah si kacamata sampai kepada Jang Je sambil memegang bahu Jang Je, dia pun berkata, apa kau tertarik untuk bergabung dengan tim administrasi domain sihir kami untuk melayani bangsa kita, ungkap kacamata. Tetapi di sini Jang Je menolak dan Jang Je pun berkata ke si kacamata, maaf, tapi aku tidak berencana melakukannya untuk saat ini, ungkap Jang Je. Dan kita beralih ke si kacamata. Di sini terlihat si kacamata sedang berpikir sambil memegang dagunya. Dan tak lama kemudian si kacamata mengeluarkan buku dan terlihat sedang menulis. Di sini si kacamata berkata, baiklah, setiap orang punya keinginannya sendiri. Aku tidak akan memaksamu, ungkap si kacamata. Dan tak lama kemudian si kacamata menulis sambil berkata, ini nomorku, kalau kau berubah pikiran, temui aku, ungkapnya. Tak lama kemudian Jang Je pun menerima kertas yang berisi nomor si kacamata. Dan Jang Je pun berkata, baiklah, aku akan menyimpannya. Setelah Jang Je menerima nomor si kacamata, Jang Je pun akan pergi ke portal untuk menuju ke lantai 3. Sebelum Jang Je sampai ke portal, si kacamata pun memanggil kembali ke Jang Je sambil berkata, saudara Asura, satu hal lagi,
Tidak peduli seberapa kau kuat di masa depan, kuharap kau ingat bahwa ada rahasia yang agung mengalir di dalam dirimu, ungkap si kacamata. Setelah itu, ia pun berkata kembali, jangan lakukan hal-hal yang akan mengecewakan bangsa dan rakyat kita. Dan beralih ke Jang Je. Setelah mendengar semua perkataan dari si kacamata dan mengerti maksud apa yang dikatakan si kacamata, Jang Je pun menjawab perkataannya. Dan Jang Je berkata, jangan khawatir, aku juga warga negara Xia yang agung, ungkap Jang Je sambil beralih dari si kacamata. Tak lama setelah itu, Jang Je pun langsung bergegas masuk ke portal yang menghubungkan ke area lantai 3. Tak butuh waktu lama, Jang Je pun setelah sampai di area lantai ketiga. Di sini Jang Je berkata, tampaknya ada lebih sedikit orang di sini dibanding lantai sebelumnya, dan semakin tinggi lantainya, semakin kuat monsternya, dan semakin banyak bahayanya, ungkap Jang Je. Setelah itu Jang Je berkata kembali, tanpa kekuatan yang cukup, aku seharusnya tidak mengambil resiko apapun. Setelah Jang Je melihat dan memprediksikan keadaan lantai ketiga, setelah itu Jang Je pun membuka buku daftar monster lantai ketiga. Jang Je pun berkata, ayo lihat monster apa yang ada di lantai ketiga, ungkap Jang Je. Setelah melihat daftar monster yang ada di dalam buku, di sini terlihat beberapa monster yang ada di lantai ketiga, yaitu yang pertama Goblin Veltas. Di sini dijelaskan, Veltas yaitu prajurit Yunani kuno yang dinamai berdasarkan perisai yang dibawanya. Dan kedua, Goblin Felting. Di sini dijelaskan bahwa Felting bisa disebut sebagai pelempar atau melempari. Dan beralih lagi ke Jang Je. Jang Je pun berkata bahwa lantai ini terdiri dari monster humanoid daripada monster binatang atau serangga, ungkap Jang Je. Setelah itu Jang Je berkata kembali, sekarang ini sangat menarik, ungkapnya. Dan tak butuh lama setelah Jang Je sampai di lantai ketiga, dan Jang Je setelah selesai membaca daftar monster yang ada di lantai ketiga, Jang Je pun melihat jam yang ada di tangannya. Dia pun berkata bahwa ini sangat cukup terlambat. Saatnya untuk pulang, ungkapnya. Dan tak butuh lama Jang Je sudah sampai di rumahnya. Dan setelah itu Jang Je berkata, ini sangat gelap karena lampunya tidak dinyalakan, ungkap Jang Je sambil melihat keadaan rumahnya. Dan setelah itu Jang Je mengetuk pintu kamar adiknya, lalu berkata, Xiao Feng, apa kau tidur? Sahut Jang Je, dan Jang Je pun memanggil kembali, Xiao Feng, aku buka pintunya ya. Setelah berkata buka pintunya, Jang Je pun langsung masuk ke kamar Xiao Feng, dan tak lama kemudian Jang Je pun berkata kembali bahwa ini sudah sangat larut, tapi dia masih belum pulang, ungkap Jang Je. Dan kemudian Jang Je pun mengeluarkan handphonenya sambil Jang Je berkata, apa dia masih di tempat temannya, teman sekelasnya, Jang Fan. Aku telepon dia sekarang, ungkapnya. Setelah itu Jang Je melihat handphonenya, dan terlihat ada notifikasi pemberitahuan bahwa Anda memiliki 15 panggilan tak terjawab. Setelah itu Jang Je mengklik tautan panggilan kembali setelah melihat ada panggilan tidak terjawab dari handphonenya. Dan tak lama kemudian Jang Je pun menelpon kembali ke nomor yang menelpon Jang Je. Tak beberapa waktu lama telepon pun tersambung, dan Jang Je berkata, halo, apa ini Jang Fan? Ini aku, kakaknya Jang Feng. Sebelum menyelesaikan perkataannya, orang yang
Yang diteleponnya itu Jang Pan langsung menjawab, "Apa yang membuatmu begitu lama mengangkatnya? Cepatlah datang segera ke ruangan dansa klub Beyonding, bahwa Jang Peng dalam masalah," imbuh Jang Pan. Dan seketika Jang Je terkejut setelah mendengar penjelasan dari Jang Pan. Dan berakhirlah alur cerita dari manhwa yang berjudul The Lone SSS Class Summoner Part 13. Nantikan part-part selanjutnya hanya di channel kami. Dan dukung channel kami dengan like, share, and subscribe channel ini. Terima kasih telah berkunjung di channel kami. Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Terima kasih. Bye-bye.